pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir menghadiri kegiatan saya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholli ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nurmalinda, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bogor. Capaian umum yang akan diperoleh pada kegiatan kali ini adalah memahami budaya positif yang berpihak kepada murid, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas maupun sekolah, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat posisi kontrol guru, penerapan disiplin positif di kelas, dan pelibatan murid dalam membuat keyakinan kelas yang efektif. Menyusun strategi dan langkah-langkah aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Untuk pendahuluannya yaitu adalah untuk membangun suatu budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di mana salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah. Tujuan disiplin. Apa sebenarnya tujuan disiplin itu? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah. Ada perbedaan mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sebenarnya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau secara mendadak. Bahkan anak maupun murid itu sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan dalam proses sebelumnya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa satu diskusi ataupun pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan maupun kata-kata. Bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan, sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi maupun konsekuensi dibentuk oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima jika mereka melanggar. Pada sanksi maupun konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya, anak itu ditegur setelah 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau mengobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan ini sudah diketahui oleh murid dan diketahui sebelumnya, di mana guru senantiasa perlu memonitor muridnya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu dia akan senantiasa untuk melakukan apapun supaya dia terus bertahan. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Biasanya hampir semua orang memiliki kebutuhan ini. Dia ingin disayang, kemudian ingin dikasihi, ingin diberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusianya adalah penguasaan, di mana penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan seseorang menyakiti temannya, nah dia itu pengen diakui kalau dia itu mampu melakukan apapun. Yang keempat adalah kebebasan, di mana kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Manusia itu bebas sebenarnya, memiliki kebutuhan yang sebebas-bebasnya menentukan suatu pilihan. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia itu akan melakukan apapun, yang penting dia senang. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai monitor maupun pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Biasanya kita sebagai guru hanya berfungsi sebagai posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Namun seharusnya kita harus dibarengi oleh posisi-posisi yang lain. Misalkan kita harus menjadi teman untuk mereka. Nah, selain menjadi teman, kita juga harus memonitor atau memantau mereka dan memanajeri mereka atau memimpin mereka. Karena kita itu akan selalu ditiru dan digugu dan ditiru oleh murid-murid kita. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya memiliki penerapan restitusi, ada videonya. Apa aja yang mematuhi protokol kesehatan itu apa aja kira-kira? Masker, terus jaga jarak, jauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Nah, itu kan protokol kesehatan yang kamu harus ketahui. Nah, sekarang salah satu protokol kesehatan di sekolah ini adalah menggunakan masker. Nah, saya mau tanya, kenapa kamu nggak pakai masker? Lupa. Nah, nanti kalau misalkan lupa, solusinya apa kira-kira? Penyakit bawaan gitu ya. Kayak kalau lupa berarti nanti kan kamu harus pakai masker nih. Karena sekarang lagi di masa pandemi, jadi saya kasih masker buat kamu. Nanti kamu pakai ya, jangan lupa lagi ya. Oke. Setelah melihat tayangan video tadi, sebenarnya ada langkah-langkah dalam restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dimana menstabilkan identitas itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan yang salah, di mana teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki alasan. Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, menanyakan keyakinan ini, kita harus tahu si anak itu membuat kesalahan itu kenapa? Apa yang menyebabkan dia membuat kesalahan? Di sini adalah langkah kita untuk menanyakan keyakinan terhadap anak. Budaya positif yang tercermin dalam kesepakatan kelas. Di sini saya ambil kelas 11 MIPA 1
Dimana kesepakatan kelas yang pertamanya itu adalah belajar tanpa paksaan, bersikap senang dan positif, saling menghargai, dan berkomitmen terhadap tugas. Belajar tanpa paksaan ini maksudnya apa? Anak-anak ketika di sekolah dituntut untuk mampu memahami materi pelajaran. Ketika seorang siswa berhasil, ia akan mendapatkan penghargaan dari guru, misalnya mendapatkan pujian. Sementara jika anak tidak memahami, maka akan mendapatkan hukuman jika tidak bisa menyelesaikan materinya. Kesepakatan yang kedua adalah senang dan bersikap positif. Di sekolah, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembelajaran kimia akan berhasil jika melibatkan beberapa faktor, yaitu siswa, lingkungan belajar, sumber belajar, dan kita sebagai guru. Faktor yang mempengaruhi belajar antara lain adalah motivasi, sikap, minat, kebiasaan, belajar, dan konsep diri. Kesepakatan yang selanjutnya adalah saling menghargai. Di mana di kelas itu kita harus saling menghargai. Kenapa kita harus saling menghargai? Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai yang akan pasti selalu membutuhkan orang lain. Namun, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Hal inilah yang akan menjadi tidak nyaman. Kita yang seharusnya bersatu untuk memajukan. Makanya, kesepakatannya itu adalah menghargai antar teman. Dan kesepakatan selanjutnya adalah komitmen terhadap tugas. Biasanya, seorang guru akan memberikan tugas jika materi yang telah mereka sampaikan selesai. Komitmen terhadap tugas ini adalah motivasi internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet mengerjakannya. Tugasnya meskipun mengalami macam-macam rintangan maupun hambatan. Menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena dirinya telah mengikatkan diri terhadap tugas tersebut. Sini ada beberapa dokumentasi ketika saya melakukan keyakinan kelas terhadap anak. Yang pertama adalah siswa menuliskan kesepakatannya. Yang pertama setelah disepakati oleh anak-anak, yang kedua setelah disepakati sama anak-anak, kemudian kami semua di dalam kelas itu menandatangani apa yang telah kami sepakati dan akhirnya kami berbuka bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua dan sudah berkenan hadir dalam pertemuan saya hari ini dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.